Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Marasabesi dengan NIM 042020230471. Teman-teman, kalian pernah gak sih dengar cerita orang dia udah beli tanah, tapi tiba-tiba tanah tersebut diakuin sama orang lain? Atau dia udah beli tanah tersebut secara lunas, tapi dia cuma pegang kwitansi pembayaran atau surat perjanjian biasa saja. Nah teman-teman, ternyata hal tersebut itu bisa menjadi suatu permasalahan hukum loh di kemudian hari. Kenapa? Nah, jadi di video kali ini, pada kesempatan video ini, saya akan memberikan penjelasan atau edukasi tentang pentingnya membuat akta jual beli tanah di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Nah teman-teman, apa sih itu jual beli tanah? Nah, jual beli tanah adalah perpindahan hak atas tanah daripada si penjual kepada si pembeli dengan kesepakatan harga yang telah mereka tentukan sebelumnya. Namun teman-teman, secara hukum atau dalam pandangan hukum, jual beli tanah itu tidak sesimpel itu loh teman-teman. Akan tetapi harus dibuktikan dengan akta otentik. Apa sih akta otentik atau akta jual beli tanah yang dikeluarkan atau dibuat di pejabat pembuat akta tanah, teman-teman? Nah, timbul pertanyaan, emangnya kenapa sih, apa bedanya kalau kita cuman pakai kwitansi pembayaran biasa saja atau surat perjanjian biasa saja, sama kita punya akta jual beli tanah yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah? Nah, jadi teman-teman, permasalahan yang bisa muncul ketika kita cuma pakai kwitansi saja atau bukti perjanjian biasa saja adalah ketika penjualnya nakal. Di kemudian hari bisa saja, bukan bisa saja ya, contoh, si penjual dia jual tanah tersebut kepada orang lain, akan tetapi di dalam jalur yang resmi, yaitu di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Nah teman-teman, bisa saja, bukan bisa saja, memang teman-teman rugi di sini. Karena kenapa? Karena yang diakui secara hukum adalah si pembeli yang kedua. Karena kenapa? Dia mempunyai akta otentik atau akta jual beli tanah yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah. Nah, disinilah banyak timbul sengketa-sengketa tanah. Salah satunya adalah seperti tadi, tidak adanya akta otentik yang teman-teman pegang sebelumnya. Terus penjual ini nakal, dia jual lagi ke orang lain dengan jalur yang resmi. Dan sebagaimana juga yang telah diatur di Pasal 37 ayat 1 ya, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah itu, yang kurang lebihnya itu bunyinya begini. Perpindahan hak atas tanah ya hanya bisa dilakukan apabila dibuktikan dengan akta jual beli tanah yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah. Nah, dari sinilah teman-teman, maka pentingnya untuk kita semua untuk mencegah masalah-masalah tanah ke depannya, saya mengedukasikan kepada teman-teman maupun kita semua di sini, maupun saya pribadi, agar memperhatikan secara rinci ya transaksi jual beli tanah. Jadi harus dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah ya teman-teman, untuk menghindari masalah-masalah yang bisa saja timbul di kemudian hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terlebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.